Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 7 Februari 2014. Serangan berita telah kami persiapkan, di antaranya 3 orang yang tewas dalam kontak senjata di Poso, Kamis pagi tiba di Palu, Sulawesi Tengah. Dan Kementerian Hukum dan HAM hari ini mengumumkan pembebasan Ratu Marijuana Chapel Corby. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Dua jenazah terduga teroris yang tewas dalam insiden baku tembak dengan aparat kepolisian di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Kamis malam tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kedatangan dua jenazah ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kedua jenazah terduga teroris ini dievakuasi dari desa Taunka Pade Lembara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah setelah menempuh perjalanan darat kurang lebih 4 jam dari lokasi baku tembak. Saat jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu, pengamanan sekitar rumah sakit diperketat. Petugas memasangi garis polisi untuk mengamankan rumah sakit, termasuk melarang para wartawan mendekat untuk mengambil gambar. Setibanya di rumah sakit, kedua korban tewas dari warga sipil langsung dimasukkan ke kamar jenazah. Dua terduga teroris ini tewas setelah terlibat kontak senjata dengan satuan Brimob di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Kamis kemarin. Selain dari kubu terduga teroris, kontak senjata juga menewaskan anggota Brimob bernama Barada Putu Satria. Setelah dievakuasi, jenazah Barada Putu Satria langsung diterbangkan ke Denpasar, Bali. Selain berhasil melumpuhkan dua dari kelompok sipil bersenjata, aparat juga berhasil menyita 2 buah senjata panjang jenis mesin dan senjata api rakitan. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa bom lontong, detonator selongsong peluru dan beberapa peralatan tempur. Barang bukti berupa 2 buah senjata, satu senjata mesin dan satu lagi senjata api panjang rakitan, demikian. Dan ditemukan juga ada bom lontong, beberapa butir peluru, temukan detonator dan barang-barang peralatan tempur mereka, demikian. Hingga kini kondisi lokasi kontak senjata di Desa Taunka Pada Lembara, Poso, Pesisir Selatan masih dilakukan siaga dan penjagaan ketat oleh sejumlah aparat gabungan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Jenazah Bayangkara 2 Barada Putu Satria, anggota Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah yang tewas dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Poso, Jumat pagi diberangkatkan dengan pesawat komersil ke kampung halamannya di Pulau Bali melalui Bandar Udara Mutiara Palu. Suasana terlihat tenang saat penghormatan terakhir keberangkatan almarhum. Iring-iringan mobil jenazah yang membawa anggota Brimob yang tewas dalam baku tembak di wilayah Poso tiba di Bandara Mutiara Palu pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Almarhum diantar dan dilepas oleh sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Tengah dan rekan sesatuan di Brimob Polda Sulawesi Tengah. Putu Satria mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan dari kepolisian menjadi Bayangkara 1. Baratu, korban sebelumnya tewas setelah terlibat kontak senjata dengan sipil bersenjata yang diduga sebagai teroris di Desa Taunka, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Sebelum tiba di Bandara Mutiara, jenazah disemayamkan di Makobrimob Mamboro, Kota Palu. Prosesi pelepasan jenazah di Bandara Mutiara Palu dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Aridono Sukmanto. Setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, jenazah selanjutnya diterbangkan ke Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, dan langsung dibawa ke rumah duka di Jembarana, Bali. Sesaat sebelum jenazah diterbangkan, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Aridono Sukmanto mengatakan 2 orang warga sipil yang tewas diduga terkait jaringan Santoso.
Kalau bicara kelompok bersenjata di wilayah Sulawesi Tengah ini, sementara hanya ada kelompoknya Santoso. Ya. Belum ada kemungkinan jaringan lain. Kedua itu anggota Tidak dari ada jaringan. jaringan lain. Yang dua warga sipil itu jaringan dari Santoso tidak, Pak? Kira-kira yakin dari kelompoknya Santoso juga. Pak, diketahui senjata yang dipergunakan mereka ada Pak yang disita? Di TKP pada saat kontak senjata kita temukan setelah kontak ada Madsen Setter 1, kemudian dengan senjata rakitan 1 pucuk. Baratu Putu Satria tewas saat menggelar patroli bersama rekan-rekannya di sekitar Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, yang tiba-tiba terjadi kontak senjata dengan kelompok bersenjata. Selain menewaskan anggota BRIMOB, kontak senjata juga menewaskan 2 orang dari kelompok sipil bersenjata. Hingga kini kepolisian akan terus memburu kelompok bersenjata yang diduga pimpinan Santoso di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Keluarga korban pembunuhan yang emosi terlibat aksi saling serang dan saling pukul melawan aparat polisian dengan menggunakan batu. Aksi saling serang dengan petugas kepolisian ini terjadi saat Sufirman, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak, tiba di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang emosi lantaran terus dihalangi oleh petugas terlibat aksi saling kejar dan saling pukul dengan polisi hingga ke dalam ruang kantor pengadilan. Tak hanya itu, keluarga korban kasus pembunuhan yang emosi ini juga terlibat aksi saling lempar batu dengan petugas. Akibatnya, salah seorang keluarga korban terluka di bagian kepalanya akibat terkena lemparan batu. Sebuah sepeda motor milik petugas yang terparkir di halaman pengadilan pun turut menjadi luapan emosi keluarga korban. Keluarga korban pembunuhan kesal lantaran terdakwa terus dilindungi oleh petugas saat akan mengikuti persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim Yuliana dan Jaksa Penuntut Umum Herawati rencananya akan menggelar sidang pemeriksaan saksi atas kasus pembunuhan yang menimpa Ibu Daeng Sabi dan anaknya Anugrah Tata di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa, Kabupaten Goa. Namun sidang kembali ditunda oleh Majelis Hakim lantaran saksi terdakwa tidak hadir. Kasus pembunuhan ini terjadi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 20 September 2013 lalu. Saat itu korban yang merupakan ibu dan anak dibunuh oleh terdakwa Sufirman saat korban menagih hutang terdakwa sebesar 17 juta rupiah. Usai membunuh kedua korban, terdakwa kemudian membuang keduanya secara terpisah untuk menghilangkan jejak. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Hari ini Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan pembebasan Ratu Marijuana Sapel Korbi. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.